Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tuhan telah memimpin kehidupan kita bersama sehingga kita dapat memasuki bulan Agustus, semua karena anugerah Tuhan. Walau kita masih harus beribadah secara online, tetapi semangat bersekutu di dalam Tuhan biarlah itu terus tetap ada. Dengan hati yang tulus dan hormat, kita menyembah Tuhan dan mengawalinya dengan saat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Ibadah ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bila kita merenungkan diri kita, di dalam anugerah kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Namun sebenarnya kita adalah manusia yang kecil dan hina, yang seringkali melakukan banyak pelanggaran, menyakiti hati Tuhan dan sesama. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan, dan memohon Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kita saat ini untuk berdoa, agar layak di hadapan Allah. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mengaku menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, seringkali gagal berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami berdosa dalam tingkah laku perbuatan yang tidak memberikan kesaksian hidup yang baik, bahkan menjadi batu sandungan. Kami berdosa dalam pikiran, perkataan yang cemar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Basuhlah kami dan kuasa darah Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu dan pulihkan kehidupan kami masing-masing. Demikian kami mohon pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Mengucap syukur untuk hidup kekal Tuhan karuniakan kepada kami. Mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dari hari ke hari dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, dalam keluarga, rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan. Kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan, kecukupan hari lepas hari, penyertaan-Mu kepada para pelajar, para siswa mahasiswa yang sedang belajar melalui kuliah dan pelajaran secara online. Perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur atas-Mu ya, kepadanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang
mengalami gangguan kesehatan, baik di rumah ataupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada, mohon uluran-Mu yang penuh kuasa menjamah menyembuhkan. Kami berdoa, ya Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan Ibu Cinakawati yang baru habis operasi usus buntu kemarin. Pulihkan kesehatannya, sembuhkan dia dengan sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Lim Iska Arianti yang mengalami sakit tangan sebelah kiri dan kurang bisa diangkat. Tuhan memulihkan otot-otot supaya berfungsi dengan baik dan bisa bekerja, bisa beraktivitas, mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan kekuatan iman. Tuhan juga berkati rumah tangga dan keluarga, anak cucu mantu, bahkan Tuhan teguhkan iman percaya. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk Bapak Iwan Kurniawan yang Kau berikan kesembuhan kesehatan untuk kakinya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, sertai mereka boleh mengalami kesehatan yang cukup di masa tua, bahkan menambah sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk pandemi COVID-19. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, bila Engkau menghentikan virus ini, ya Tuhan, bagi yang sudah terpapar atau yang positif corona, Engkau jamah sembuhkan mereka. Yang belum, Tuhan lindungi agar kami tidak terpapar virus corona, dan Tuhan menghentikan virus ini dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, supaya aktivitas perdagangan bisa berjalan dengan lancar, ekonomi makin pulih oleh berkat dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana gereja akan mengadakan ibadah komunal bersama di gereja. Kami tidak tahu kapan Tuhan tentukan saat yang tepat, supaya pada waktunya kami mengadakan tidak mengalami gangguan sedikit pun, apalagi terpapar virus corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pembangunan lift gereja yang sedang berlangsung sekarang, dan IMB untuk renovasi gedung gereja. Bila pemerintah yang berwajib memberikan IMB yang dibutuhkan, dan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan lift, pemasangan lift dan renovasi gedung gereja, Tuhan mencukupi dengan kekayaan dan kemurahan-Mu melalui sidang jemaat Tuhan yang Kau berkati, yang bisa menyalurkan berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di bijaksana hikmat dari pemerintah menjalankan tugas dengan jujur dan takut akan Tuhan, khususnya dalam penanggulangan COVID-19. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga dalam nama yang Maha Kuasa, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, bersama-sama mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai satu dengan lain sama anggota keluarga, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita diselamatkan oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Sejak saat itu, hidup kita diubahkan dan sudah tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Dengan mengingat kembali anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita memiliki cara hidup yang baru, hidup yang terkendali oleh Roh Kudus dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perasaan kita. Dengan demikian, wujud nyata kita nyatakan kita mau mengasihi Kristus yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Ada kuasa dalam darah-Nya. Menangkan segala nafsu jahat, ajaiblah kuasa
kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah Dombala. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah Dombala. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali kita dalam ibadah online pada hari Minggu ini 2 Agustus 2020. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan urapan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang menjadi keluar dari bibir mulut hamba-Mu diurapi, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat bagi para pemirsa, para pendengar, sehingga firman Tuhan ini boleh membangun iman kami, supaya kami tidak tenggelam di dalam kepahitan hidup, melainkan bebas dan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah bebas dari belenggu kepahitan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 saja. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14 sampai dengan ayat ke-15, saya bacakan demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang dibaca. Lebih penting adalah menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut penelitian yang dilakukan oleh Carson Ross dari Universitas Concordia Amerika Serikat, bahwa kepahitan yang terus-menerus dalam diri seseorang itu akan mempengaruhi kesehatan fisik seseorang, dan pada saat yang sama juga bisa mempengaruhi akan kualitas hidup seseorang kalau dia terus dilanda oleh kepahitan hidup. Saudara-saudara, sebagai manusia normal yang punya perasaan dan punya emosi, kita semua pasti pernah mengalami kepahitan. Hanya saja apakah kita mau bebas dari kepahitan tersebut, ataukah kita tenggelam atau menikmati dalam tanda petik kepahitan tersebut. Saudara, firman Tuhan hari ini kiranya menolong kita untuk bebas dari belenggu kepahitan. Saudara-saudara, kata Yunani yang dipakai untuk kepahitan adalah pikria, yang berarti runcing atau tajam. Nah, saudara-saudara, ini mengacu kepada sifat dari kepahitan itu yang tajam dan memiliki daya rusak bagi orang-orang yang mengalami kepahitan itu sendiri. Artinya orang yang menyimpan kepahitan pasti menjadi korban dari kepahitan itu. Saudara, oleh karena itu seorang hamba Tuhan berkata, bitterness is soul suicide. Ya, artinya kepahitan itu adalah bunuh dirinya jiwa manusia. Kalau orang lompat dari gedung itu bunuh diri fisik. Tapi kepahitan yang disimpan dalam diri seorang itulah bunuh diri secara jiwa. Saudara, meskipun kepahitan atau bitterness itu sangat merugikan diri sendiri, namun anehnya ada banyak orang yang tenggelam, bahkan menikmati akan kepahitan itu. Saudara-saudara, penyebab kepahitan itu bisa bermacam-macam. Ya, kepahitan bisa terjadi karena kekecewaan yang terus-menerus terhadap kegagalan diri sendiri, atau sakit hati kepada orang lain yang disimpan terus-menerus, dan juga lebih parah lagi, kecewa terhadap Tuhan. Nah, korban dari kepahitan adalah orang-orang yang mengalami kepahitan itu sendiri, bukan orang lain. Padahal itu adalah racun yang mematikan. Seorang yang bernama Debbie Ford mengatakan begini, bitterness is like drinking poison and waiting for the other
person to die. Saudara-saudara, kepahitan itu adalah seseorang yang sedang minum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Kira-kira begitu. Nah, itulah orang yang akan menjadi korban daripada kepahitan itu. Contoh. Misalnya si A memiliki kepahitan kepada si B. Karena si B pernah menghina dia, pernah merugikan dia barangkali. Nah, dalam kasus ini yang rugi siapa? Yang menjadi korban siapa? Tentu si A, ya. Karena si A sakit hati dan penuh dengan kepahitan. Maka si A itu tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, wajahnya murung, ya, tekanan darah naik, gula darah naik, asam lambung naik. Itu contoh bahwa yang jadi korban adalah yang mengalami kepahitan. Sementara si B yang menjadi penyebab kepahitan tenang-tenang saja. Dengan demikian si A akan menjadi korban sakit hati dan kepahitan yang ia pelihara sendiri sesungguhnya. Saudara, itulah sebabnya penulis kitab Ibrani berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, bagaimana mencabut kepahitan dalam hati seseorang? Saudara, untuk dapat melepas dari belenggu kepahitan, ada beberapa pesan firman Tuhan secara sederhana yang akan saya rangkumkan pada saat ini. Yang pertama, berusaha hidup damai. Apa yang Alkitab katakan tadi. Dan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Terlepas dari apakah kita yang menjadi penyebab kepahitan itu atau kita menjadi korban kepahitan itu, kitalah yang berinisiatif, berusaha hidup damai. Tanpa perdamaian atau rekonsiliasi, saudaraku sekalian, tidak akan ada relasi yang dipulihkan. Konflik tidak akan selesai dan itu berpotensi untuk menjadi suatu kepahitan yang berkepanjangan dalam kehidupan seseorang. Tetapi dengan berdamai, saudaraku sekalian, akan mereda konflik dan mereda kepahitan juga. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam khotbah di bukitnya, berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat ke-9. Yang kedua, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan diri daripada anugerah Allah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Itu kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang 14 tadi. Artinya apa? Biarlah setiap orang dekat dan hidup dalam anugerah Tuhan. Karena di dalam anugerah Tuhan ada pengampunan. Di dalam anugerah Tuhan ada kasih yang tanpa pamrih. Dengan anugerah Tuhan maka kita akan saling memaafkan satu dengan lain dan menghilangkan kepahitan-kepahitan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau akarnya itu kuat di dalam Tuhan, maka akar pahit tentu tidak akan ada. Nah, disinilah kualitas rohani diuji, Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang mungkin menghina kita, atau menganggap remeh kita, atau merugikan kita, tentu pada saat pertama kali kita tentu merasa jengkel, marah, bahkan sakit hati. Tetapi kalau kita punya rohani yang baik, berakar kuat di dalam Kristus, maka kita akan melepaskan pengampunan. Kita tidak akan menyimpan racun yang akan membunuh kita itu. Perlu kita punya akar yang kuat, kepercayaan dalam Tuhan Yesus Kristus akan menguji kita menjadi orang yang penuh kepahitan atau tidak. Yang keempat, tentu dengan pertolongan Roh Kudus dapat mengenyahkan akan akar pahit yang ada dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita mengenyahkan akar pahit yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, janganlah kita membuang waktu dan menghabiskan energi kita hanya untuk hidup di dalam kepahitan. Sayang sekali, waktu yang sangat berharga, hidup yang sangat berharga, kita habiskan energi kita, waktu kita hanya untuk memelihara kepahitan yang akan merusak hidup kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani kehidupan yang singkat di dunia ini tanpa kepahitan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam firman ini untuk menjadi orang yang bebas dari belenggu kepahitan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sadar dalam hidup ini Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan hidup dengan daging dan darah, memiliki perasaan dan emosi yang kadang tidak terkendali. Kami merasa sedih, kami bisa merasa teriritasi, kepahitan atas perlakuan yang tidak fair dari orang lain, atas kegagalan diri. Dan ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kami sakit hati. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan, bila kami boleh memelihara damai sejahtera dari Tuhan, dengan Kristus bertahta dalam hidup kami dan kami berakar, iman kami kuat dalam Tuhan, maka itu menolong kami mencabut akar-akar pahit dalam kehidupan kami, agar kami memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera, komunikasi yang baik dengan Tuhan dan sesama kami, supaya kami tidak meminum racun dan mengharapkan orang lain mati, sementara kami yang menjadi korban. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami, supaya kami menjalani hidup ini dengan berkualitas, hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami bebas dari belenggu kepahitan. Berkati para pemirsa, pendengar dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada mengalami konflik satu dengan lain, hubungan suami dan istri, hubungan dengan rekan, hubungan orang tua anak, atau ada hal-hal lain yang menyakitkan. Jangan biarkan mereka untuk tinggal dan menyimpan kepahitan itu, karena hal itu akan membuat kami kehilangan damai sejahtera, baik terutama hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menolong kami untuk lepas daripada belenggu kepahitan ini. Demikian kami mohon dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh memperingati peristiwa yang sangat penting, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus telah mempersembahkan tubuhnya untuk dihancurkan di atas bukit Golgota, dan darahnya tercurah untuk membasuh segala dosa kita melalui peringatan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita baca firman Tuhan yang menjadi dasar sakramen perjamuan kudus. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23, saya baca sampai ayat yang 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku sekalian, supaya kita layak makan dan minum perjamuan kudus, mari kita sekali lagi tundukkan kepala, mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, layakkan setiap kami yang mengikuti perjamuan kudus ini untuk menerima sakramen ini. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, agar perjamuan kudus ini tidak sia-sia kami peringati, melainkan menggugah kami untuk mengenang cinta kasih Tuhan dan mau setia kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat yang mengikuti di rumah masing-masing, agar mengikuti dengan cara yang layak, cara yang hormat kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Demikian kami siap menerima perjamuan kudus demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan untuk menjadi peringatan akan aku." Demikian pula setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum untuk menjadi peringatan akan aku." Mari jemaat di rumah masing-masing kita memegang roti terlebih dahulu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan untuk menjadi peringatan akan aku." Kita sama-sama menerima roti terlebih dahulu. Setelah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama minum anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati peristiwa yang sangat penting. Engkau mengorbankan dirimu dan mencurahkan darahmu di atas bukit Golgota untuk menggantikan kami orang berdosa, untuk membasuh segala dosa kami dan menebus jiwa kami. Tuhan, bila peringatan-peringatan seperti ini boleh menggugah hati kami itu menghargai Tuhan dan lebih setia kepada Tuhan dan mau berkorban bagi Tuhan yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk persembahan, dan setelah itu kita akan masuk dalam doa berkat dan doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur sebab kami datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong, melainkan memberikan persembahan yang Tuhan telah berikan kepada kami sebelumnya. Pada hari ini kami akan memberikan persembahan baik persepuluhan maupun persembahan syukur kepada Tuhan. Mari Tuhan memberkati persembahan yang akan dipersembahkan oleh jemaat-Mu masing-masing, baik melalui transfer ataupun cash. Tuhan memberkati persembahan ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Kehidupan Rohani Jalan Gedong khususnya. Memberkati jemaat yang dengan sukarela memberi kepada Tuhan, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati keluarga dan rumah tangga, memberkati akan kesehatan, teguhkan iman percaya. Bila kami bukan hanya sekadar memberi uang kepada Tuhan, tapi seluruh kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami, sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terimalah persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, bertiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan, meskipun ibadah secara online di rumah masing-masing, tapi kualitas ibadah kita tidak berubah, tidak berbeda dengan kita beribadah di gereja seperti biasa. Mari tetap menjaga hubungan dengan Tuhan bersama dan keluarga, tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan selamat juga pada hari ini kita telah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bila perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan, Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, supaya kita boleh kehidupan yang kekal. Untuk itu bila kita lebih setia kepada Dia, bahkan mau berkorban bagi Dia. Saudaraku sekalian, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun pada 1 minggu ke depan, yang nama-namanya kami sebutkan berikut ini. Selamat ulang tahun kepada Evelyn Mirsa yang ulang tahun tanggal 2 Agustus hari ini, dan selamat ulang tahun kepada Ike Cukwu Emmanuel Unekbu, kepada Farina Kusmana tanggal 5, tanggal 5 juga Ten Siuci, tanggal 5 Yulianto Asung, tanggal 6 Hendrik Yongki Sutanto, tanggal 7 Agustus Lai Caiha, tanggal 8 Agustus Ade Sirat, tanggal 8 Agustus juga Sarah Faulani. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam menjalani masa depan. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, hari ini persembahan seperti biasa. Ada kas untuk persembahan syukur untuk Tuhan dan persembahan persepuluhan. Dan persembahan sudah bisa transfer melalui rekening gereja yang tertera di layar televisi atau gadget saudara masing-masing. Dan saudaraku sekalian, pembangunan lift dan gereja sekarang sedang berlangsung. Tolong doakan supaya para tukang bekerja dengan baik dan bisa diselesaikan pada waktunya. Demikian juga berdoa untuk IMB gereja, izin membangun ya sudah diurus supaya bisa keluar dan kita bisa melaksanakan renovasi gereja dan pembangunan tapak depan dan pembangunan pastori juga membutuhkan dana yang besar. Itu saudara juga tergerak memberikan persembahan untuk Tuhan. Silakan memberikan persembahan melalui rekening pembangunan gereja. Diingatkan saudaraku sekalian, pada hari Rabu ada persekutuan doa secara online seperti biasa. Saudara bisa mengikuti secara rutin melalui kanal YouTube GKR Gedong. Dan Jumat seperti biasa ada ada mesbah keluarga. Saudara bisa mengikuti dan mengikuti kanal YouTube GKR mesbah keluarga mulai pukul 6 sore. Saudara-saudara, ibadah new normal dan akan diumumkan kepada jemaat ya pada saatnya ya. Harap saudara berdoa dan menunggu. Jemaat harap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tidak keluar kalau tidak perlu, juga terus memakai masker dan rajin cuci tangan agar kita bisa memutus mata rantai corona. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah-ibadah minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.